anak-anak? Kelihatan? Ya. Ini invertebrata. Jadi seperti tadi di mind map sudah saya jelaskan bahwa invertebrata itu ada porifer dan sebagainya. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan pertama dulu ya. Nah, sekarang kita giliran belajar tentang moluska. Nah, di sini moluska itu si Ani bertanya pada kelinci. Halo kelinci, apa kamu tahu apa itu moluska? Oh, kelinci jawab, tahu dong, moluska adalah hewan bertubuh lunak. Nah, di sini kemudian karena kelinci tahu, maka kelinci itu menjelaskan moluska itu ada 5 kelas, yaitu kelas Amphineura, kelas Cephalopoda, kelas Gastropoda, kelas Scapopoda, dan kelas Bivalvia, Pelecypoda atau Lamellibranchiata. Ini punya artinya semuanya anak-anak ya. Nah, kemudian kelas Amphineura ya, itu tubuhnya ya bertubuh lonjong dan pipih dorsoventral. Jadi tubuhnya itu lonjong tapi pipih. Memiliki 8 keping cangkang pipih. Coba kamu lihat ini ya. Jadi ada bentuk seperti genting ya yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian tidak memiliki mata dan tentakel. Kemudian alat ekskresinya sepasang nefridium. Contohnya apa? Yaitu chiton. Ini chiton anak-anak namanya ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kelas Pelecypoda. Siapa yang pernah makan ini? Ini apa ini? Kerang ya. Saya kira semuanya pernah makan ini. Nah, kerang itu disebut juga Pelecypoda atau Bivalvia. Nah, tadi namanya kan ada 3 ya. Namanya kan ada 3 di sini tadi ya. Bivalvia, Pelecypoda atau Lamellibranchiata. Ya. Disebut Pelecypoda karena coba kamu lihat ini kayak melet ya. Ini adalah kakinya anak-anak. Karena kakinya itu bentuknya seperti mata kapak sehingga disebut Pelecypoda. Peleci itu mata kapak, poda itu kaki. Kemudian dia memiliki cangkok 2 katup. Jadi cangkoknya 2 katup sehingga disebut bivalvia. Kemudian juga disebut Lamellibranchiata. Branchiata itu artinya adalah insang. Jadi insangnya itu ada 2 ya, sehingga disebut Lamellibranchiata. Kemudian memiliki sistem peredaran darah terbuka. Jadi dia tidak memiliki pembuluh darah sehingga dikatakan sistem pembuluh darahnya terbuka. Contohnya apa ya? Contohnya remis, kemudian kerang ya. Kemudian ada kerang mutiara, ada kerang hijau dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada kerang itu cangkoknya itu berlapis-lapis ya, berlapis-lapis ya. Jadi ada lapisan yang paling atas adalah lapisan periostracum. Nah, ini cangkoknya. Kemudian lapisan yang tengah adalah lapisan prismatik. Kemudian yang paling bawah adalah lapisan nacreas. Anak-anak kamu tahu kerang mutiara ya. Kerang mutiara itu menghasilkan apa? Mutiara yang berkilau. Mengapa mutiara itu kok berkilau? Ini karena adanya lapisan nacreas. Jadi kalau ada kerang yang terganggu, jadi dia kemasukan benda asing pada mantelnya, ini adalah mantelnya, maka mantelnya ini akan menghasilkan suatu lapisan yang menyelimuti benda asing tadi itu. Diselimuti terus sampai akhirnya tebal. Nah, lapisan itu kadang ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning dan sebagainya. Nah, ini lapisan nacreas inilah yang menyebabkan mutiara itu berkilau. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu gastropoda. Ini apa anak-anak? Bekecot ya. Mengapa disebut gastropoda? Gastropoda itu berasal dari kata gastrik dan poda. Gastrik artinya perut, poda artinya kaki ya. Jadi di sini dia berjalan dengan menggunakan perutnya.
otot pada perutnya. Nah, ini berjalan dengan perutnya. Tubuhnya bilateral simetri, terdiri atas kepala dan badan. Ini kepalanya dan badannya ya, badannya bercangkok. Mempunyai 2 tentakel dan mulut. Ini tentakelnya, mulutnya di sini. Sistem peredaran darah terbuka. Kalau terbuka begini berarti dia tidak memiliki pembuluh darah. Alat respirasi berupa insang, jadi bisa bernapas dengan insang, juga paru-paru dan juga mantelnya. Kemudian bersifat hermafrodit. Jadi dalam satu tubuh dia memiliki 2 alat kelamin. Tetapi walaupun memiliki 2 alat kelamin tidak bisa kawin sendiri. Jadi tetap perkawinannya silang, tetap dengan bekecot yang lainnya. Contoh gastropoda adalah bekecot, tutut, tahu tutut ya. Kemudian siput telanjang. Siput itu ada yang telanjang anak-anak. Maksudnya telanjang itu dia tidak mempunyai cangkok, jadi hanya ini saja. Kemudian ini adalah cephalopoda. Mengapa disebut cepalo? Cepalo itu adalah kepala, sepal, poda kaki. Jadi kakinya di kepala. Ya. Jadi ini memiliki kaki yang termodifikasi menjadi 8 atau 10 tentakel. Ini tentakelnya yang mengelilingi mulutnya. Jadi mulutnya di sini. Kemudian bisa berubah warna dan mengeluarkan tinta untuk pertahanan diri. Kemudian semua tidak memiliki cangkang luar. Jadi kalau ini kan cangkoknya di dalam ya, yang transparan. Ya. Nah, ada jenis cephalopoda yang memiliki cangkok di luar seperti siput ini ya. Ini tapi contohnya adalah Nautilus pampilus ini satu-satunya jenis cephalopoda yang memiliki cangkok di luar. Contohnya cumi-cumi, gurita, dan Nautilus pampilus. Kemudian yang berikutnya yaitu kelas Scapopoda. Nah ini bentuknya seperti apa anak-anak? Seperti terompet ya. Memiliki cangkang terbuka pada kedua ujungnya. Jadi ini terbuka ini. Jadi nanti dia kadang-kadang meninggalkan cangkangnya anak-anak. Jadi dia kadang-kadang meninggalkan cangkangnya, kemudian kayak keong itu loh ya. Kemudian nanti dia akan masuk kembali. Kebiasaannya membenamkan diri di pasir atau di lumut laut. Tidak memiliki insang, sistem ekskresinya berupa sepasang nefridium. Contohnya adalah dentalium. Ini dentalium. Kemudian berikutnya adalah, nah kalian sudah paham, ini ditanya sama kelinci. Apa sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan pada hewan yang lainnya. Ya, jadi ini bagaimana sudah paham ya? Kita lanjutkan pada hewan yang lainnya ya. Sekarang kita membahas tentang Echinodermata. Catat ya beruang. Siap. Kalian juga mencatat ya. Kayak beruang ini dicatat ya. Kemudian, nah di sini Echinodermata ini adalah hewan yang berkulit duri. Oh, berkulit duri ya. Berarti kayak landak. Loh, bukan landak, tidak seperti landak. Nah, di sini Echinodermata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu apa saja? Asteroide, Ophiuroide. Asteroide itu bintang laut ya. Ophiuroide itu adalah bintang ular. Kemudian Crinoide ini adalah lili laut ya, atau bunga laut, tapi seperti bunga tapi bukan bunga. Kemudian Echinoide yaitu landak laut atau bulu babi ya. Holoturoide ini mentimun laut. Kemudian berikutnya, nah kita bahas satu persatu. Asteroide, nah ini ya bintang laut, memiliki 5 lengan, tapi lengannya lebih pendek ya anak-anak ya. Pada permukaan tubuhnya terdapat duri, papula, insang, kulit, dan pedicelaria. Kemudian memiliki daya regenerasi tinggi. Maksudnya memiliki daya regenerasi tinggi. Ini apabila terpotong, ini lengannya, nanti dia akan tumbuh lagi. Reproduksi secara seksual dan aseksual. Kemudian yang berikutnya kelas Ophiuroide, ya, bintang ular. Disebut bintang ular seperti bintang laut, cuma lengannya lebih panjang dan langsing, seperti ular.
Kaki tabungnya tidak memiliki ampula dan alat pengisap. Memiliki mulut tapi tidak memiliki anus. Alat reproduksinya gonokoris, pembuahannya eksternal, jadi pembuahannya terjadi di luar tubuh. Kemudian berikutnya adalah echinoide. Ini ya seperti landak ya, dikenal sebagai bulu babi atau dolar pasir. Bentuk tubuh bulat seperti bola, pipih bundar seperti uang logam. Ada yang beracun ini anak-anak ya. Jadi hati-hati kamu kalau di laut, kemudian ada binatang ini, ada yang beracun, ada yang tidak. Kalau yang beracun sangat gatal sekali. Contohnya adalah bulu babi, ya, bulu babi jantung dan dolar pasir. Tidak memiliki lengan tapi berduri yang dapat digerakkan. Ini durinya bisa digerakkan anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya yaitu holoturoide. Ya, holoturoide. Anak-anak, holoturoide ini maaf keliru ya. Holoturoide ini yang ini ya. Holoturoide ini dikenal sebagai mentimun laut. Kemudian bernapas dengan pohon pernapasan. Kemudian menghindari massa dengan eviscerasi. Kemudian kalau ini crinoide, nah ini keliru ya anak-anak ya. Jadi ininya yang ini yang ini. Dikenal sebagai lili laut. Sisi oralnya menghadap ke atas, jadi oralnya mulut ya. Oral itu mulut di sini. Lengan banyak ya. Kelipatan 5, jadi bisa 5, paling sedikit 5, kemudian 10, 15 dan sebagainya. Nah, yang mengelilingi kaliks. Nah, itu ya. Jadi begitu anak-anak untuk komiknya. Kalau misalnya kalian diberi tugas membuat komik, sanggup?